Ibris li ma'rifati tafsiril Qur'anil Aziz sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang baru saja kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan dengan usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian. Amin. Mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Amin. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian. Amin. Mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah itu ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing. Amin. Sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam dan kita digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang hamilul Quran, ahlullah, menjadi orang-orang yang direksa, dijaga, diramut, diurus oleh Allah Subhanahu wa taala minat dunia ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke ayat 41. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jaa'a ala fir'aunan nuzur. Walaqad jaa'a, dan sungguh-sungguh benar-benar telah datang. Jaa'a itu datang. Siapa yang datang? Ala fir'auna, kepada kaumnya Fir'aun. Sungguh telah datang kepada kaumnya Fir'aun. Kaumnya Fir'aun didatangi apa? An-nuzuru, ancaman. Jadi, kalau disempurnakan, walaqad jaa'a ala fir'auna nuzur, dan sungguh telah datang peringatan-peringatan, ancaman-ancaman kepada kaumnya Fir'aun. Ai qaumahu ma'ahu, yaitu kaumnya Fir'aun bersama-sama Fir'aun. Jadi Fir'aun dan kaum-kaumnya Fir'aun itu telah didatangkan peringatan-peringatan yang berisi ancaman. Nadhirah, ya. Kan ada basiron, ada nadhiron. Nadhiron itu peringatan yang bernada ancaman. Nanti kamu kalau dilurung terus, duraka terus, perbuatanmu begitu terus, nanti akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya nuzur. Nadhiron, ya. Peringatan. Tapi kalau basiron itu, kalau nanti kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Itu basiron. Kabar gembira, ya, ada kabar gembira, ada peringatan. Nah, Fir'aun dan para kaumnya itu dulu sudah pernah diberi peringatan, diberi ancaman melalui lisan Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Karena yang dakwah kepada Fir'aun dan pengikutnya itu Nabi Musa dan Nabi Harun, telah memberikan peringatan-peringatan itu. Nah, bagaimana sikapnya Fir'aun dan golongannya? Kazzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhza azizim muqtadir. Kazzabu, mereka mendustakan, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, kuliha, semuanya. Aitis illati utiha Musa, yakni yang 9 yang telah diberikannya kepada Nabi Musa.
ayat-ayat Allah yang diberikan kepada Musa untuk kaum Fir'aun dan kaumnya. Kalau ada 9, ada 10, bahkan kalau di filmnya itu ada The Ten, Commandment, apa itu ya, ada 10 firman Tuhan dan pada Bani Israel. Begitu juga kepada Fir'aun dan kaumnya. Mereka mendustakan, semuanya didustakan, nggak ada satupun yang diterima. Akibatnya fa'akhadnahum ay bil azab. Lalu kami azab mereka dengan siksaan. Akhza azizin, sebagai azab dari yang maha perkasa. Awin, aziz itu perkasa. Muqtadirin lagi maha kuasa. Ai qadiri la yujizuhu syai'un. Yang maha kuasa tidak dapat mengalahkan sesuatu pun padanya. Ya akhirnya Fir'aun tak balane ya disiksa, diadab, satu riwayat diadab, ditenggelamkan di Laut Merah. Semua Musa Fir'aun dan pengikutnya. Nabi Musa nyebrang. Nah, kaumnya Fir'aun semua tenggelam di Laut Merah. Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan itu bukan tidak tahu tapi didustakan. Ayat-ayat ini dulu yang ditujukan kepada orang-orang kufur. Akufarukum khairum min ulaikum amlakum bara'atun fi zubur. Akufarukum, apakah orang-orang kafir kalian, ya Quraisy? Ya. Ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Apakah orang-orang kafir kalian itu yang diikuti itu khairun, itu lebih baik min ulaikum, dari mereka itu? Mereka siapa? Al-mazkurina min qaumi Nuhun ila Fir'aun falam yu'azzabu. Hei kafir Quraisy, apakah kufar kalian itu lebih baik dari mereka itu? Mereka itu siapa? Lebih baik dari kaumnya Nuh, lebih baik dari kaumnya Ad, lebih baik dari kaumnya Nabi Lut. Gitu. Coba, semua kaumnya Nabi Nuh diadab oleh Allah, kaumnya Nabi Lut diadab oleh Allah. Ya kan? Kaumnya Nabi Soleh diazab oleh Allah. Apa Fir'aun dan kamu orang-orang kafir Quraisy merasa lebih baik dari mereka terus gak dapat azab? Semua yang durhaka kepada Allah, yang mendustakan ayat-ayat Allah, semua sudah diceritakan, semua diazab oleh Allah. Apa kamu merasa lebih baik? Orang yang merasa bebas gak akan diazab dengan mendustakan ayat Allah? Gak mungkin. Nah, amlakum ya kufar Quraisy, atau apakah kalian telah mempunyai baro'atun, jaminan kebebasan, minal azab, dari azab? Apa kalian ini sudah mempunyai kartu jaminan untuk terlepas dari siksa? Lihat itu, kaumnya Nabi Nuh sampai kaumnya Nabi Fir'aun, semua disiksa oleh Allah yang mendustakan ayat Allah. Kamu berani ini pasti diadab oleh Allah. Apa kufar kamu itu lebih baik dari kaum itu? Atau apakah kalian punya kartu jaminan terbebas dari azabnya Allah sehingga kamu berani mendustakan ayat Allah? Nah, gitu. Fi Zubur, di dalam kitab-kitab yang dahulu. Aiwal kutubi wal istibhamu fil maudhi'ain, bi makna nabi. Ai laisal amru kadzalika. Apakah di kitab-kitab yang terdahulu sudah ditentukan bahwa kalian itu orang-orang yang mendapat kartu jaminan bebas dari azab? Enggak ada ceritanya, enggak bakalan. Semua yang mendustakan ayat-ayat Allah, semua kaum itu juga diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nggo melehne. Apa ya melehne itu ya?
kaum itu nggak peduli dengan ayat-ayat Allah. Gitu. Terus dijak apik do angel, jak maju angel, jopo angel ya. Tapi Nabi dulu dakwahnya sama kafir Quraisy. Jadi Nabi itu dulu dakwahnya sama orang kafir, bukan sama orang Islam. Ya, jadi Al-Quran ini dulu buat siapa Al-Quran ini dulu? Buat orang kafir. Berarti kan orang kafir itu paham ayat Al-Quran, cuman didustakan. Sebenarnya paham. Nah, kalau kayak ada kita yang ngaku orang Islam ora paham Quran ya lucu. Ini biar wong kafir aja paham, gitu loh. Dulu nggak ada kan, Nabi di Mekah itu dakwah kan nggak ada orang Islam. Orang kafir ini turun gue dakwah nih wong. Berarti wong kafir itu paham ayat Al-Quran ini. Terus akhirnya ada yang beriman mau masuk Islam, ada yang belum gitu ya. Karena apa? Paham lah. Kalau kita yang ngaku Islam kok orang paham ya lucu ya. Wong kafir paham. Orang kafir itu paham. Mau ini dulu turun ke orang kafir, orang Islamnya belum ada. Jadi dulu itu Qul ya ayyuhal kafirun itu memang ini dikatakan kepada orang kafir gitu loh ya. Bukan kepada orang Islam. Supaya orang kafir jadi bukan orang Islam yang dikafir-kafirin, bukan. Gimana kira-kira Pak? Dulu Quran itu begitu. Nggak ada Islam. Jadi Nabi itu dakwah kepada orang kafir, mendatangi orang kafir. Dikasih keterangan Al-Quran, orang kafir paham. Nah, terus ada yang dapat hidayah masuk Islam, ada yang tetap kufur mendustakan ayat-ayat Allah. Enggak, orang-orang kafir Quraisy yang mendustakan ayat-ayat Allah itu diwelehne kalau kanjeng Nabi. Gitu. Kenapa kalian berani mendustakan ayat-ayat Allah? Kamu nggak lihat orang-orang dulu? Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Lut, kaumnya Nabi, ya, kaumnya Fir'aun, semua itu yang mendustakan ayat Allah dianggap oleh Allah. Apakah kafir-kafir Quraisy itu lebih baik dari kaum-kaum itu? Berani mendustakan ayat Allah atau sudah punya kartu jaminan keamanan dari azab yang tertulis di kitab-kitab terdahulu? Kan nggak ada. Nah itu jadinya meleh. Apa bahasa Indonesia nih? Diweleh nih. Dikasih diajak berpikir sambil meleh nih. Orang mungkin yang dulu juga di atas. Gitu. Nah, itu sebetulnya. Nah, umatnya Nabi Muhammad SAW juga didatangi nudur peringatan yang berupa ancaman sambil diweleh nih orang pakai kasar. Suruh melihat sejarah orang-orang dulu. Kan kamu juga nggak punya jaminan untuk terbebas dari azab. Kenapa berani itu? Apa kamu merasa lebih baik terdapat jaminan dari kita? Nggak ada. Itu kira-kira gitu ya. Bisa dipaham ya? Nah, kira-kira gitu. Aku farukum khairum min ulaikum. Gitu. Amlakum baro'atum bis zubu. Apa orang kafir-kafir kalian itu lebih baik daripada umat-umat yang terdahulu itu? Ataukah kamu itu mempunyai kartu jaminan kebebasan dari azab yang tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu? Enggak ada. Nah, ketika dibeleh nih sama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang kafir Quraisy dikatakan gitu, am yaquluna nahnu jami'um muntasir. Am yaquluna, atau apakah mereka mengatakan nahnu jami'um, kami adalah satu golongan yang bersatu, muntasirun yang pasti menang, ai ala Muhammadin wala maqala Abu Jahlin yauma badrin ina jabun muntasirun. Nah, jadi ataukah mereka mengatakan kami ini adalah golongan yang bersatu, muntasirun yang pasti menang. Ya, ketika dikasih peringatan, dikasih apa itu, ya termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, Abu yang lain, kafir-kafir Quraisy yang lain itu dikatakan gitu, mereka malah mengatakan
nahnu jami'un muntasir. Kami ini golongan yang bersatu yang pasti menang. Itu ya, menang. Menang lawan siapa? Ala Muhammadin. Untuk melawan Nabi Muhammad. Walamma qala Abu Jahlin yauma Badrin, dan tatkala Abu Jahal berkata kepada Muhammad pada waktu terjadi perang Badar, Inna jami'un muntasirun, aku adalah golongan yang bersatu yang pasti menang. Abu Jahal bilang begitu, aku pasti menang. Karena apa? Abu Jahal jumlahnya banyak, sementara Nabi Muhammad di perang Badar jumlahnya sedikit. Abu Jahal dan pasukannya itu sekitar 1000 lebih, sementara Nabi Muhammad dan sahabat cuma 313. Makanya Abu Jahal sumbar. Kami ini adalah golongan yang bersatu dan yang pasti menang melawan Muhammad SAW. Akhirnya turun wahyu, apa bunyinya? Sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Sayuhzamu, pasti akan dikalahkan. Sayuhzamu, pasti akan dikalahkan. Al-jamu, golongan itu. Wa yuwalluna, dan mereka akan ad-dubur, mundur ke belakang. Fahuzumu bi badrin wa nusiru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka dikalahkan di perang Badar dan telah diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya benar itu Abu Jahal sumbar-sumbar, kami ini golongan yang bersatu pasti menang. Akhirnya apa? Sayuhzamu, ya, pasti akan dikalahkan. Nah, akhirnya Abu Jahal dan bala tentaranya kalah. Dan akhirnya sebagian ada yang lari pontang-panting, sebagian terbunuh, sebagian ditangkap. Satu golongan ada 70 yang terbunuh, ada 70 yang ditangkap. Ya, yang lain kabur, kalang kabut. Makanya dikatakan sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Gitu, ya. Pasti akan dikalahkan mereka. Nah, golongan-golongan itu wa yuwallunad dubur, dan mereka akan mundur, lari ke belakang. Akhirnya di dalam perang Badar yang menang Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabat, dan Abu Jahal, kafir-kafir Quraisy itu bisa dikalahkan di perang Badar. Bisa dipaham ya?